hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. 1 Petrus 3 ayat 15, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Ayat 16. Dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ayat 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah daripada menderita karena berbuat jahat. Kemarin di Impact Family Gathering di Bandung, IF-nya ICI, Impact Family ICI, cell groups-nya di Jawa Barat berkumpul di Bandung. Ada salah satu pertanyaan yang menarik yang dilontarkan kepada saya. Mereka bilang begini, Bu Heni, bagaimana sebagai orang Kristen kita bisa bersikap di tengah-tengah lingkungan kerja yang teman-teman kita tuh jahat. Suka sikut sana sini, suka pakai cara-cara kotor untuk menjatuhkan kita. Kuncinya adalah ini. Hiduplah dengan hati nurani yang murni. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Bukan licik seperti ular, tapi cerdik seperti ular. Bagaimanakah menjadi cerdik seperti ular? Ular itu kalau jalan, dia kalau nggak diganggu, nggak ganggu orang. Ular jalan lurus-lurus, ketika dia diganggu, katakan Anda lempar dia dengan batu, bluk. Ular itu kaget, langsung gitu ya. Tetapi kalau Anda perhatikan, dia akan menunggu. Kalau Anda tidak menyerang, dia tidak balas. Dia akan coba cari jalan lain untuk melintasi batu yang Anda lemparkan. Dia tidak akan habisin waktu, patok-patokin batu, tabrak-tabrakin batu. Enggak. Kecerdikan ular, kalau ada yang jahat sama dia, dia cari jalan lain. Ini yang harus kita belajar dari ular, bukannya licik sama orang. Tetapi hendaklah kamu tulus seperti merpati. Artinya gini, hati kita harus tulus. Gak boleh punya niat jahat sama orang. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Bukannya orang jahat, kita balas jahat. Ada orang-orang yang bilang sama saya gini, Ciheni, saya tuh kalau orang baik sama saya lebih baik lagi sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya akan lebih jahat lagi sama dia. Garang. Tapi firman Tuhan berkata, Roma 12 bilang ini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Lakukanlah yang baik untuk semua orang. Di tengah-tengah kehidupan kita, di mana kita lebih banyak berada di antara orang-orang yang tidak percaya, maupun orang percaya, kita nggak bisa nahan mulut orang supaya nggak fitnah kita. Kita nggak bisa ngelarang orang supaya jangan jahat sama saya, nggak bisa. Anda mau benar diomongin orang, Anda nggak benar lebih diomongin orang, setuju? Jadi kadang-kadang kita capek kalau hidup tuh ngikutin omongan orang. Berusaha nyenengin hati semua orang. Fokus kita bukan nyenengin hati orang, fokus kita memastikan hidup kita benar. Jangan sampai yang diomongin orang itu benar. Orang boleh jelek-jelekin kita, tapi jangan sampai yang diomongin itu benar. Makanya kita harus hidup dengan hati nurani yang murni. Firman Tuhan berkata gini, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Katanya lo orang Kristen, buktiin dong. Kita memang gak bisa nahan mulut orang supaya mereka gak fitnah kita. Tapi ingat, kita bertanggung jawab untuk menjaga hidup kita sebagai orang percaya. Katakan amin.